Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sadam Ajis dengan NPM 2051040154 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan tema prospek sektor pertanian dan agribisnis di Indonesia. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Green Economy and Trade dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setyanto, ME. Masuk ke bagian pendahuluan. Pengertian sumber daya alam menurut Chapman adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya, di mana terdapat 3 definisi sumber daya alam, yakni persediaan total atau total stock, sumber daya atau resource, dan cadangan atau reserve. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Itu terdiri dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian masalah. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh positif sebanyak 3,51% secara year on year. Pertanian tercatat sebagai salah satu sektor yang secara konsisten berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia, terutama selama pada masa pandemi saat ini. Pada triwulan 3 atau 2021 ini, sektor pertanian tumbuh 1,35% secara ekonominya, 66,42% secara PDB, berasal dari industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Berdasarkan catatan BPSS tahun lalu, sektor pertanian disebut juga tetap mengalami pertumbuhan positif selama 16,24% secara quarter to quarter dan 2,19% secara year on year di triwulan 2 atau 2020 kemarin. Untuk pertumbuhan sektor pertanian kali ini, Margo mengutarakan kinerja positif subsektor perkebunan menjadi penopang utamanya. Dia mengatakan tanaman perkebunan tembus 8,34%, didorong peningkatan produksi beberapa komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, coklat, dan tebu. Kinerja positif komoditas perkebunan pun turut menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama industri makanan dan minuman. Tercatat, pertumbuhan industri Mamin sebesar 3,49% turut didukung oleh peningkatan produksi CPO atau crude palm oil atau minyak sawit mentah dan turunnya untuk memenuhi permintaan domestik dan bagian luar negeri. Kemudian, tren perbaikan ekonomi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dunia. Margo mengungkapkan indikator Purchasing Manager Index atau PMI global pada bulan Juli, Agustus, dan September 2021 kemarin mencapai lebih dari 50. Harga komoditas makanan seperti minyak kelapa sawit, coklat, dan kopi di pasar internasional pada triwulan 3 juga mengalami peningkatan baik. Membaiknya ekonomi dunia secara keseluruhan maupun beberapa mitra dagang, Indonesia juga turut mendongkrak kinerja ekspor Indonesia, termasuk pertanian. Margo menyebutkan ekspor pertanian pada triwulan 3 2021 mencapai 1,4 miliar dolar Amerika atau meningkat 14,85% bila dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Pada kesempatan terpisah, Kepala Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian atau Kementan, Kuntoro Bogo Adri, turut menyoroti kondisi perekonomian nasional global dan terus memenuhi dan berharap pemulihan ekonomi global bisa turut mendorong peningkatan ekspor pertanian Indonesia. Ia mengatakan selama pandemi ekspor pertanian tetap tumbuh secara positif. Tentunya yang kita harapkan pemulihan perekonomian mitra-mitra dagang Indonesia bisa linear dengan peningkatan ekspor pertanian. Menurut Kuntoro, akan terus berupaya menjaga pertumbuhan sektor pertanian agar selalu positif dan menjadi penopang perekonomian Indonesia. Di sisi
Ia mengatakan, di sisi hulu kami fokus pada peningkatan produksi pertanian, sementara di sisi hilir kita perlu terus memberikan nilai tambah pada hasil produksi pertanian kita sehingga bisa menjadi raja di pasar dalam negeri dan juga bersaing di pasar internasional. Kemudian kita masuk ke intisarinya, hubungan dengan manajemen bisnis. Seperti pada data BPS di samping, sektor pertanian menduduki peringkat kedua setelah sektor industri sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi di negara kita, Indonesia saat ini. Mengingat akan tersebut, Indonesia langsung membuat kebijakan tentang agribisnis atau yang biasa kita kenal dengan sebutan agrobisnis, yaitu usaha yang bergerak di bidang pertanian, terutama dalam hal penyediaan pangan. Pembangunan sistem agribisnis ini untuk mendayagunakan keunggulan Indonesia sebagai negara agraris dan maritim, serta menghadapi tantangan, yaitu otonomi daerah, liberasi, perdagangan, perubahan pasar, dan lain-lainnya. Berbeda dengan pembangunan di masa lalu, di mana pembangunan pertanian dengan pembangunan industri dan jasa berjalan sendiri-sendiri, bahkan cenderung saling terlepas. Namun, di masa sekarang yang akan datang, pemerintah akan mengembangkannya secara sinergis melalui pembangunan sistem agribisnis yang mencangkup 4 subsistensi sebagai berikut. Yang pertama ada subsistem agribisnis hulu atau upstream agribisnis, yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian seperti industri pembenihan, pembibitan, tanaman, ternak, ikan, industri agrokimia, pupuk, pestisida, obat vaksin, ternak, industri alat dan mesin pertanian. Yang kedua ada subsistem pertanian primer atau on-farm agribusiness, yaitu kegiatan budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian primer atau usaha tani tanaman pangan, usaha tani tanaman obat-obatan, biofarmaka, usaha perkebunan, usaha peternakan, usaha perikanan, dan usaha kehutanan. Yang ketiga ada subsistem agribisnis hilir atau downstream agribisnis, yaitu industri-industri yang mengolah komoditi pertanian primer menjadi olahan seperti industri makanan, minuman, industri pakan, industri barang-barang serat alam, serta industri farmasi dan bioenergi. Yang keempat ada subsistem penyedia jasa agribisnis atau service for agribusiness, seperti perkreditan, transportasi, dan pergudangan, lead bank, pendidikan SDM, dan kebijakan ekonomi dengan lingkup pembangunan sistem agribisnis tersebut. Maka pembangunan industri pertanian dan jasa saling memperkuat satu sama lain dan konvergen pada produksi produk agribisnis yang dibutuhkan pasar. Tidak saja berdaya saing, sistem dan usaha agribisnis yang sedang dipromosikan oleh pemerintah saat ini adalah juga berkerakyatan. Hal ini dicirikan oleh pelibatan rakyat banyak dalam sistem dan usaha agribisnis berlandaskan pada sumber daya yang dimiliki dan atau dikuasai rakyat banyak dari rakyat, baik sumber daya alam, sumber daya teknologi atau indigenous technologies, kearifan lokal atau local wisdom, budaya ekonomi lokal atau local culture capital sosial, dan menjadikan organisasi ekonomi rakyat banyak menjadi pelaku utama agribisnis oleh rakyat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.